A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu. Kita berharap semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tak lupa selawat beriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini tema kajian kita fikih puasa bagian yang kedua, dan uraian kita adalah seputar tentang qadha puasa, kafarat dan fidyah. Ya. Yang pertama kita akan uraikan tentang qadha puasa. Qadha puasa ya seperti mana maknanya qadha, artinya kita mengganti atau membayar kembali hutang puasa yang tidak sempat kita kerjakan atau ada kendala tertentu sehingga kita tidak dapat berpuasa pada waktunya. Hukum menunaikan qadha puasa Ramadan adalah wajib ya, dengan kesepakatan para ulama, seperti mana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Adapun orang yang sedang sakit atau yang sedang bepergian lalu mereka tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah berpuasa di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Ini dasar dari Al-Qur'an. Yang kedua, dasar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum, ya. Kami dulu wanita-wanita Madinah ketika haid, ya, ketika kami tidak berpuasa maka Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha atau mengganti puasa yang kami tinggalkan di luar bulan Ramadan. Dari kedua dalil inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa mengqadha ibadah puasa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan hukumnya wajib, ya. Kemudian yang kedua, kapankah kita mengqadha puasa Ramadan? Apakah harus langsung dilaksanakan setelah selesai bulan Ramadan atau ada waktu atau durasi yang dibenarkan kepada kita untuk mengqadha puasa, ya? Disebutkan bahwa waktu mengqadha Ramadan yang pertama adalah ma ba'da intihaihi ila maji'i Ramadan al-muqbil. Durasi yang diberikan oleh syariat kepada kita untuk mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan adalah sejak berakhirnya bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 2 Syawal, karena pada 1 Syawal kita diharamkan berpuasa, maka waktu mengqadha telah dibenarkan kita laksanakan pada 2 Syawal sampai Ramadan tahun depan, ya. Ini waktu atau durasi yang diberikan oleh syariat. Apakah kita boleh menunda atau memperlambat mengqadha puasa Ramadan, ya? Maka kata para ulama, kita diperbolehkan untuk menunda atau memperlambat mengqadha puasa sepanjang ya kita meyakini bahwa kita mampu mengqadha atau mengganti puasa pada waktu yang telah ditetapkan. Wa amma idza akhara al-qadha hatta dakhala Ramadan, ya. Adapun kemudian ketika kita mengqadha Ramadan, ya, kemudian puasa tersebut belum selesai kita qadha, telah berjumpa dengan Ramadan berikutnya, maka pendapat jumhur mengatakan yajibu alaihi
ba'da siyami Ramadan ad-dakhil al-qada' wal kafarah. Jika dia sengaja menunda-nunda mengqadha puasa sehingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka kewajibannya selain mengqadha puasa Ramadan juga membayar fidyah. Artinya kewajiban yang dia perlu lakukan itu digandakan. Ya, selain mengqadha puasa karena sengaja ditunda-tunda sampai bertemu Ramadan berikutnya, maka ada kewajiban membayar fidyah, ya, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Adapun pendapat ulama Hanafiyah la fidyah ta'alaihi sawa'an akana ta'khiru bi udhrin au bi ghairi udhrin. Adapun dalam pendapat ulama Hanafi tidak ada kewajiban ya bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan selain qada Ramadan tanpa membayar fidyah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apakah qada puasa itu perlu dilakukan secara berturut-turut tanpa jeda atau boleh dilakukan dengan jeda, ya. Dalam hal ini maka ittafaqa aktsarul fuqaha alla annahu yustahabbu muwalatul qada au tatabu'uh, ya. Bahwa para fuqaha sepakat mengatakan bahwa sunnah hukumnya mengqadha puasa Ramadan itu dilakukan secara berturut-turut, ya. Meskipun hal ini tidak dipersyaratkan, la yushtaratu at-tatabbu' wal faur fi qada'i Ramadan, ya. Jadi kalau dia mau bisa melakukan secara berturut-turut, jika dia mau dia juga boleh melakukan dengan jeda atau jarak antara waktu-waktu puasa yang dia lakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah ya pada surah Al-Baqarah ayat 184 185 di mana Allah berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaknya dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ayat ini menegaskan kepada kita tentang kewajiban kita mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan, bukan kewajiban untuk melakukan secara berturut-turut. Ini di antara hal penting yang perlu kita ketahui apabila kita akan mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang puasa keluarga kita yang telah meninggal dunia? Apakah ahli waris boleh membayar atau berpuasa untuk keluarga yang telah meninggal dunia? Dalam hal ini setidaknya para ulama merinci pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ayyamuta qabla imkanis siyam, ya, bahwa yang bersangkutan telah lebih dulu wafat, telah lebih dulu meninggal dunia sebelum dia memiliki kemampuan untuk mengqadha puasanya, ya. Imma lidhiqil waqti aw li udhrin min maradin aw safarin aw ajaza anis saum, ya. Sebab-sebab dia terhalang dari mengqadha puasa bisa karena sempitnya waktu atau karena uzur berupa sakit, bepergian, atau memang karena tidak mampu berpuasa. Dalam kondisi ini maka mayoritas para ulama mengatakan bahwa dia tidak wajib diqadha atau digantikan puasanya oleh ahli waris. Mengapa? Karena saqata hukmuhu ila ghairi al-mutamakkin bihi, ya. Jadi telah gugur kewajibannya karena dia masuk kategori orang yang memang tidak mampu ya untuk melakukan ibadah puasa. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya, ya. In mata al-maridu awil musafiru wa huma ala halihima lam yulzihumal qada', ya. Jadi kalau ada orang yang sedang sakit atau orang yang bermusafir dan dia wafat dalam kondisi seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Kondisi yang kedua, ayyamuta ba'da imkanil qadha, ya. Keluarga kita wafat ya itu setelah dia memiliki kemampuan atau ada waktu untuk mengqadha, namun tidak sempat mengqadhanya, ya. Fala yasumu anhu waliyuhu ay lam yajib saumuhu inda aktsaril fuqaha, ya. Maka dalam kondisi seperti ini ya tidak diwajibkan pula keluarganya untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadannya. Walam yasih saumuhu anhu inda Syafi'iyah, ya. Bahkan tidak sah puasa yang dilakukan oleh keluarganya menurut ulama Syafi'i. Karena orang yang seperti ini dia seharusnya telah mampu atau bisa
mengganti atau mengqadha puasa Ramadannya, tetapi dengan sengaja tanpa ada uzur ditunda-tunda sampai ajal datang menjemput. Ya, ini diantara pendapat para ulama. Meskipun demikian, menurut ulama Hanabilah yustahabbu ya inda al Hanabilah lil wali au ayyasuma anil mayyit li'annahu ahwat li bara'atil mayyit ya. Meskipun sebagian besar para ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan qadha puasa ya itu dengan sengaja tanpa ada uzur, maka keluarganya tidak bisa mengqadhanya. Namun dalam pendapat ulama Hanabilah ya disunnahkan untuk keluarga mayit untuk berpuasa bagi keluarga yang telah meninggal dunia li'annahu ahwat li bara'atil mayit, karena itu lebih utama dan lebih diharapkan ya untuk kebebasan dosa dari mayit yang meninggalkan qadha puasa Ramadannya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang akan kita uraikan pada kesempatan kali ini tentang kafarat ya. Kafarat secara bahasa artinya menutupi atau mengganti sesuatu ya. Adapun dalam konteks ibadah puasa, kafarat adalah denda ya atau konsekuensi yang dikenakan bagi kaum muslimin dan muslimah yang telah rusak puasa Ramadannya secara sengaja ya. Dan kafarat ini itu diwajibkan oleh beberapa sebab ya. Di antaranya adalah ifsad saumi Ramadan khasatan amdan wa qasdan ya. Dia telah merusak puasa Ramadannya ya secara khusus ya, dengan sengaja dan dengan kesadaran sendiri. Lintihaki hurmatis saum min ghairi mubih lil fitri ya. Yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan bulan Ramadan, kehormatan puasa, tanpa ada sebab yang membolehkan dia berbuka puasa. Ya, fal kafaratu ala man aftara fi qada'i Ramadan indal jumhur. Ya, tetapi kafarat ini tidak berlaku ya bagi orang yang membatalkan ibadah qada puasa Ramadannya. Ya, jadi kalau kafarat ini berlaku bagi orang yang sengaja ya merusak ibadah puasa Ramadannya di bulan Ramadan. Adapun apabila seseorang ya merusak ibadah puasa qadha yang dilakukan di luar bulan Ramadan, maka tidak ada kafarat baginya menurut mayoritas para ulama. Wala kafarata ala nasi wal mukrih ya. Dan tidak pula berlaku kafarat terhadap orang yang lupa ya melakukan sesuatu yang dilarang di siang hari bulan Ramadan, dan tidak pula bagi orang yang dipaksa. Wala tajibu fil qublah ya, dan kafarat juga tidak diwajibkan bagi orang yang mencium pasangannya, baik mencium suaminya atau mencium istrinya. Wala 'alal haid wan nufasa wal majnun wal mughma alaih ya. Dan kafarat juga tidak diwajibkan bagi wanita-wanita yang tidak berpuasa disebabkan haid, nifas ya atau orang gila atau orang yang pingsan. Li'annahu min ghairi fi'lihim, karena itu dilakukan bukan karena keinginan mereka. Wala 'alal maridi wal musafiri wal murhiqi bil ju' wal 'atash. Dan kafarat juga tidak diberlakukan kepada orang yang tidak berpuasa karena sakit atau karena sedang bermusafir, atau orang yang kelelahan karena harus bekerja ya di siang hari, atau wanita hamil ya juga tidak dikenakan kafarat li udhrihim, karena uzur yang ada pada mereka. Wala 'alal murtad, dan kafarat juga tidak diberlakukan kepada orang yang murtad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum membayar kafarat atau membayar konsekuensi hukuman karena melanggar sesuatu yang terlarang di siang hari bulan Ramadan, annaha wajibatun bil fitri fi Ramadan ya. Dia diwajibkan apabila seseorang itu melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan duna ghairihi ya. Itu tidak termasuk jika seseorang itu berbuka di luar bulan Ramadan ya. Di antara dalil ya kewajiban seseorang membayar kafarat atau denda terhadap pelanggaran yang dia lakukan di siang hari bulan Ramadan
Ini hadis yang sahih ya dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an ya, bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Nabi seraya berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat engkau celaka? Maka beliau berkata, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Ya, saya menggauli atau bersenggama dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Qala, kemudian Nabi bersabda menjawab pertanyaan beliau, hal tajidu ma ta'tiqu raqbah? Apakah kamu memiliki harta untuk membebaskan seorang budak? Qala la. Beliau berkata, saya tidak punya harta untuk itu. Kemudian Nabi bertanya, hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, 60 hari tanpa jeda? Qala la. Beliau mengatakan juga tidak mampu. Kemudian Nabi berkata, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Apakah engkau punya makanan untuk diberikan kepada 60 orang miskin? Laki-laki tadi menjawab, la, juga tidak punya. Kemudian qal summa jalasa fa utiya an-nabi bi'araq fihi tamar. Kemudian Nabi duduk, tak lama setelah itu beliau datang ya membawa sekeranjang kurma. Qala tasaddaq bihada. Nabi berkata, sedekahkanlah sekeranjang kurma ini kepada fakir miskin. Qala fahal ala afqar minna fama baina lubnataiha ahlu baiti ahwat ilaihi minna. Kata beliau, wahai Nabi, apakah sedekah ini akan aku berikan kepada orang yang lebih fakir dari kami? Ya, bahwa tidak ada rumah yang lebih fakir di Madinah selain keluarga kami. Jadi laki-laki ini mengatakan bahwa dialah keluarga yang paling miskin di Madinah. Kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuh. Maka Nabi pun tersenyum ya sampai terlihat gigi seri beliau. Wa qala idhhab fata'amhu ahlaka. Kata Nabi, pergilah dan bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu. Ya, dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa kafarat atau konsekuensi yang dikenakan bagi orang yang melakukan pelanggaran di siang hari bulan Ramadan diantaranya adalah bersenggama dengan pasangannya. Maka yang pertama dia harus membebaskan seorang budak. Dalam kondisi karena tidak lagi ada perbudakan pada hari ini, maka pelaku yang seperti ini dikenakan kafarat berupa puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, jika dia tidak mampu, barulah kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, nah ini diantara urutan kafarat yang berlaku bagi mereka yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ya untuk berpuasa selama 6 bulan selama 60 hari ya atau 2 bulan berturut-turut ini menurut mayoritas para ulama ya itu berlaku baik pada suami dan juga kepada istri ya. Ini diantara kafarat ya yang diberlakukan kepada pasangan suami istri yang secara sengaja, secara sadar berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi selain mengqadha puasa yang telah rusak pada hari tersebut, maka mereka diperintahkan pula untuk berpuasa selama 60 hari berturut-turut di luar bulan Ramadan, baik bagi suami ataupun istrinya. Ya. Adapun dalam pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwa kewajiban membayar kafarat atau berpuasa selama 60 hari hanyalah kewajiban suami ya, seperti mana terlihat pada zahir hadis yang kita bacakan tadi ya. Adapun istri maka dia pada posisi yang tidak mendominasi, maka kewajiban kafarat itu tidak diberlakukan pada istri menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan kafarat ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting yang perlu kita jelaskan ya pada kesempatan kali ini adalah ada kalanya kafarat itu diberlakukan secara ganda ya, secara ganda apabila dilakukan pada hari yang berbeda ya. Jadi ta'addud al-kafarat atau tadakhuluha bi ta'addud al-iftar fi ayyam.
Jadi apabila seseorang ya melakukan hubungan senggama pada siang hari bulan Ramadan pada hari yang berbeda, maka berlaku kelipatannya. Ya, berlaku kelipatannya. Ilustrasinya apabila ada suami istri yang berhubungan pada hari pertama, kemudian berhubungan kembali pada hari kedua Ramadan, maka dikenakan atau diberlakukan kafarat itu digandakan ya sebanyak jumlah hari yang dia bersenggama pada hari tersebut ya. Adapun apabila suami istri mengulangi hubungan suami istri di hari Ramadan yang sama, maka tidak berlaku kafarat yang berganda ya. Namun yang bersangkutan ditetapkan telah melakukan al-kabair ya, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu jelaskan adalah tentang fidyah. Ya, fidyah secara bahasa artinya mengganti sesuatu yang ditinggalkan dengan yang sepadan. Ini fidyah secara bahasa. Fidyah dalam konteks berpuasa ya adalah kewajiban di mana kita memberi memberi makan satu orang miskin sejumlah hari yang kita tinggalkan saat kita tidak berpuasa. Membayar fidyah hukumnya wajib. Ini seperti mana yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin ya. Orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa, maka hendaknya mereka memberi makan kepada satu orang miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan ya. Ini dasar dari Al-Qur'an. Wal fidyah ya, dan fidyah ini ya inda al-Hanafiyah, menurut ulama Hanafi, nisfu sa'in min burrin ya, jadi setengah sok dari gandum ya, au qimatuhu, atau senilai dengan setengah sok dari gandum, bisyarat dawam ajzi al-fani wal faniyah ya ila al-maut ya, tentunya dengan syarat jika memang yang bersangkutan tidak mampu lagi mengqadha puasa Ramadannya. Ada di antara beberapa hal yang menjadi sebab ya seseorang itu wajib membayar fidyah. Yang pertama, al-ajzu anisya, tidak mampu berpuasa ya. Maka sepakat para ulama, orang yang tidak mampu berpuasa baik karena usianya atau karena sesuatu yang membuat dia tidak mampu berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah ya, dengan membayar fidyah. Ini sebab yang pertama ya. Sebab yang kedua, wa tajibu al-fidyah aidan bil ittifaq 'alal marid alladhi la yurja bara'uhu ya. Di antara sebab seseorang itu wajib membayar fidyah dan tidak diwajibkan berpuasa apabila dia menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh ya. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh ya, maka tidak wajib berpuasa dan hanya diperintahkan untuk membayar fidyah. Yang ketiga, wa tajibul fidyah kadzalika indal jumhur ma'al qada' 'alal hamil wal murdi' idza khafata 'ala waladihima ya. Jadi sebab yang ketiga bahwa fidyah itu juga diwajibkan bersamaan dengan mengqadha puasa bagi seorang wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena bimbang pada bayinya ya, karena bimbang pada bayinya ya. Amma in khafata ala anfusihima falahuma al-fitr wa alaihimal qada' faqat ya. Adapun wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena bimbang pada dirinya, tidak kuat berpuasa, maka dia boleh keduanya boleh tidak berpuasa dan hanya diwajibkan mengqadha puasa tersebut di luar bulan Ramadan tanpa membayar fidyah ya. Nah, ini diantara pendapat mayoritas para ulama. Sebab yang keempat ya, orang wajib membayar fidyah adalah watajibul fidyah aidan ma'al qada' indal jumhur ala man farrata fi qada'i Ramadan. Nah, fidyah juga diwajibkan bagi orang yang sengaja menunda-nunda qada' Ramadan ya. Maka selain diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, dia juga diperintahkan membayar fidyah. Ini adalah pandangan jumhur atau mayoritas para ulama
ya, terkait dengan kewajiban membayar fidyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah membayar fidyah itu harus dilakukan secara berturut-turut atau boleh kemudian dibayar dalam jangka waktu tertentu, ya. Nah, jadi kata para ulama, membayar fidyah itu sama dengan kita mengqadha puasa, yustahabu al-faur, ya. Jadi disunnahkan untuk segera kita membayar fidyah, menyelesaikan hutang puasa kita dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari yang kita tinggalkan, ya. Nah, meskipun dalam kondisi tertentu kita boleh, ya, menundanya tentunya pada waktu yang dibenarkan, yaitu sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan seputar qadha, kafarat dan fidyah, ya. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua agar ibadah puasa kita semakin berkualitas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Insya Allah bertemu di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.